Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali kita di Cyber TV. Cyber TV ditonton oleh beberapa orang, banyak karena kita melalui jaringan juga. Ada 430-an WhatsApp group yang kita sebar, yang masing-masing maksimum YouTube, Facebook, Twitter, total semua dengan jaringan-jaringan kita kurang lebih antara 6 sampai dengan 7 juta pemirsa kita. Sehingga apapun yang akan disampaikan ini akan jadi viral biasanya. Hari ini kita bicara soal kerumunan, udah lewat. Tetapi tingginya ini yang terpapar tidak lain tidak bukan karena banyak yang dites. Itu masalah. Ya, ada joke yang seperti itu. Karena banyak dites jadi tinggi. Kalau kurang banyak tesnya jadi nggak tinggi. Tapi apapun itu, mari kita ikutin pemerintah. Pemerintah menerapkan PPKM. Singkatannya dibikin pelan-pelan kita mati lagi. Nggak juga ya. Yang benar PPKM itu pelan-pelan kita mendekat. Ya, mendekat kematian maksudnya. Sama juga. Pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Ya. Adalah sebuah kamuflase karena tidak mau menerapkan undang-undang darurat. Karena kalau diterapkan itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan makan. Boro-boro buat makan, emang negara jadi susah. Tapi ini kan karena kerumunan juga. Oh ya, ada 4 jenis kerumunan yang boleh di negara kita. 1, kerumunan mau antri vaksin. 2, kerumunan pilkada atau pilpres atau bagi-bagi hadiah dari presiden. 3, kerumunan kedatangan tenaga kerja asing. Dan yang keempat, kerumunan apa lagi ya yang boleh? Ada pemirsa mau nambahin sesuatu? Kerumunan yang keempat boleh? Kerumunan pernikahan artis yang pro presiden. Nah itu boleh. Selebihnya nggak boleh. Itu ada joke yang seperti itu di pasaran. Dan akibat ketidakdisiplinan sebagian masyarakat dan sebagian pejabat, boom, meledaklah. Apakah itu penyebabnya? Saya nggak tahu. Saya bukan tokoh kesehatan, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma meneliti bahwa angka kematian tahun 2018, 2019, dan 2020 sampai dengan 2021, apple to apple Januari sampai Juni, dibandingkan 2021 ya, dibandingkan Januari sampai Juni 2020, dibandingkan Januari sampai Juni 2019 sebelum ada Covid, tidak menunjukkan angka peningkatan yang berarti. Bahkan di beberapa, khususnya di Jakarta, terjadi sedikit penurunan. Apakah orang nggak melapor itu lain hal. Tapi kita mengambil data dari BPS. Akhirnya makin semrawut. Apakah ini menunjukkan dan menggambarkan ketidakmampuan pemerintah? Jawabannya ya sebagian menilai begitu, sebagian berkata tidak. Hargai dong, pemerintah udah berupaya sekuat tenaga. Setuju. Kita semua harus menghargai, namun kritik tidak boleh lepas. Kenapa? Karena antara pujian kalau itu baik harus disampaikan, dan kritikan kalau itu buruk juga harus disampaikan. Itulah yang dimaksud media berimbang. Kita hormat dan taat kepada pemerintah, disuruh terapkan PPKM kita terapkan, namun mari semua juga mengevaluasi diri. Di samping saya ada 2 orang yang sangat concern dengan kesehatan. Buktinya dia datang ke sini dan ingin berdialog soal kesehatan, dan memang cukup mumpuni, dan siapapun kita mumpuni gitu ya. Jangan mentang-mentang di sini duduk harus seorang dokter, profesor, enggak juga. Ya, siapa silahkan perkenalkan masing-masing aja, dan kemudian kita ngobrol soal Covid. Pertanyaannya, kenapa hanya di Wuhan? Enggak ke Guangzhou, enggak ke Shanghai, enggak ke kota-kota lain yang di Cina? Seolah-olah tuh virus milih. Bukan itu yang kita bicarain. Silakan. Ente tolong perkenalkan diri. Ente kita ngobrol serius. Saya Lukman. Kurang kenceng suaranya Ji katanya. Volumenya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lukman Khalid. Pernah kerja di media Jakarta,
mempelajari pengobatan tradisional dan menulis, menerbitkan media. Beliau penerbit bekam. Tabloid bekam. Dan sampai hari ini masih mempelajari dan mendalami persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kesehatan dan kiblat kedokteran di dunia yang mungkin hal ini bisa dipelajari oleh banyak orang. Dan sekaligus kedatangan di sini memberikan informasi. Banyak orang yang kurang informasi ya Ustadz ya. Saya manggilnya Ustadz Lukman. Nah ini Mas Wahyu, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Wahyu. Profesi saya hari ini sebagai profesional ya. Dan saya masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar dan mendalami selain dunia bisnis yang saya geluti. Mantap. Terima kasih Bapak. Mantap. Ya kita ngobrol-ngobrol santai ya. Dan bagaimana Ustadz? Apa nih kira-kira yang Ustadz mau sampaikan? Informasi berharga apa? Bekal buat kita-kita yang sering bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat. Apakah itu penyuluh, apakah itu polisi, apakah itu guru, apakah itu dai. Kelihatannya mereka semua kurang mendapatkan informasi dan banyaknya yang beredar hoax di WhatsApp grup yang membuat jadi kita tidak bisa menjadi kepanjangan informasi karena hoaxnya itu begitu, dan miskin daripada informasi. Kira-kira informasi apa yang Ustadz Lukman mau sampaikan kepada kita? Iya, baik. Bang Haikal, bahwa yang memprihatinkan kita belakangan ini adalah begitu menguatnya rasa takut yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga hampir setiap hari kita temukan orang-orang yang sedang depresi dan bagaimana kita berusaha memotivasi mereka. Mereka bukan takut, bukan terjajah oleh penyakitnya, tapi terjajah oleh rasa takutnya. Iya, maka dalam ilmu psikologi bahwa rasa takut itu kondisi terburuk kejiwaan. Beda kalau kita lihat dari sisi Islam, takut kepada Allah itu kondisi terbaik. Oh iya. Nah, tapi kondisi yang terjadi saat ini, rasa takut ini yang kadang-kadang masyarakat susah keluar dari rasa takut ini. Situasi itu ini punya signifikan terhadap peningkatan penularan, penurunan imun gitu ya. Oh iya, jelas. Dan persoalan-persoalan ini yang belakangan berkembang saat ini berkenaan dengan pandemik, ini tidak bisa dijawab secara emosional. Artinya tidak bisa kita hanya meyakinkan, pokoknya jangan takut, tidak bisa. Tapi perlu diberikan pemahaman secara pengetahuan sehingga terbuka wawasan masyarakat apa sesungguhnya yang terjadi hari ini. Kalau gitu saya kan? sebagai masyarakat awam, Iya. Kira-kira bekal informasi apa Pak? Iya. Yang bekal informasi minimum aja deh ya. Minimum, iya. Bekal informasi minimum supaya saya tidak terjangkit rasa takut sebagaimana yang sekarang terjadi. Iya, paling tidak hari ini yang diketahui oleh masyarakat bahwa satu informasi kesehatan itu satu arus dari WHO yang didominasi oleh Yahudi katakan, kemudian ke seluruh dunia, dan ini yang menguasai ilmu kedokteran. Bahkan ada seorang profesor dokter ketika bertemu saya juga dia menyampaikan di dunia ini cuma ada ilmu kedokteran cuma ada dua, yaitu ilmu kedokteran konvensional atau barat dan homeopati. Sementara dari apa yang saya pelajari selama ini, itu setidaknya ada 4 ilmu kedokteran di dunia ini, yaitu ilmu kedokteran Yunani yang awalnya dari Yunani. Aristoteles. Iya, bukan Hippocrates. Bapaknya kedokterannya Hippocrates. Tahun berapa kira-kira? Hippocrates ini 400 sebelum Masehi kira-kira. 400 sebelum Masehi. Bisa kita lihat di sejarahnya.
Hippocrates ini bapak kedokteran konvensional. Iya, Hippocrates ini keturunan Dewa Apollo. Apa yang dilakukan Hippocrates? Ya, Hippocrates ini Dia dianggap sebagai bapak konvensional. ya, dia kesehatan. menuliskan teori-teori kedokteran Oh, oke. yang akhirnya diteruskan oleh Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina dari ini situ. ya disebutnya Abikirot dari tanah Arab. Dia Hippocrates dari tanah Arab. Jadi Ibnu Sina adalah pewaris ilmu kedokteran konvensional. Iya, iya. Hippocrates ada juga nama Galen, ya, Galen dan lain sebagainya. Dan Hippocrates ini juga menurunkan ilmu sebenarnya, ilmu kedokteran warisan dari Yunani. Sehingga lambang-lambang kedokteran Yunani, lambang-lambang kedokteran konvensional adalah lambang-lambang dari Yunani semua, yaitu ular, altar dan lain sebagainya. Itu bagian 2 tuh ya. Pertama tadi Kedokteran Yunani. kedokteran Nah, ya, berarti. setiap ilmu itu biasanya dipengaruhi oleh ideologinya. Seperti kenapa riba kita dilarang orang Islam? Karena riba adalah bertentangan dengan syariat. Iya, Kenapa Bang Haikal mendorong ekonomi syariah misalnya? Karena ekonomi syariah adalah solusi terbaik. Gitu kan. Nah, Islam juga punya konsep-konsep tentang pengobatan dan kedokteran. Tadi sebelum ke lebih jauh, satu konsepnya adalah Yunani. Yunani, kedokteran Yunani. Yang kedua, kedokteran kedua, Cina. Kedokteran Cina. TCM, tradisional Cina medicine. Itu sampai sekarang itu. Sampai sekarang ini dengan lambangnya juga yang berbeda, dengan Tuhannya yang berbeda. Yang ketiga adalah kedokteran India atau yang disebut Ayurveda. India ya? Iya, India. Ini dianut oleh beberapa orang di sini, termasuk yoga. Yoga itu asalnya dari ilmu kedokteran India. Ya, Yoga itu adalah bentuk, sebenarnya bukan sekedar olahraga. Sebenarnya yoga ini adalah semacam bukan pengobatan. Dia sebenarnya seperti tai chi. Yoga ini adalah sebenarnya seperti sembahyang, apa namanya? Jadi meditasi. Yoga ini ada, kalau definisinya adalah yoga ini adalah proses menyatunya yoga dan kameswara. Jadi menyatunya antara makhluk dengan Tuhan, dengan alam. Jadi kalau nanti kita tarik dalam dunia Islam ada istilah Wahdatul Wujud itu. Oh iya. Imam Ghazali dong. Yoga ini semacam apa ya? Semacam meditasi. Macam meditasi. Seperti juga Tai Chi itu meditasi. Tafakur. Iya, dia meditasi. Saat meditasi. teduh kalau Kristen ya. Itu yoga. Yang keempat adalah ilmu kedokteran Islam atau dikenal Tibun Nabawi. Tibun Nabawi. Tibun Nabawi. Jadi 4 ilmu kedokteran ini Tuhannya beda-beda. Tuhannya beda, rujukannya beda, bapak kedokterannya beda, lambangnya juga beda. Dan modelnya juga beda ya? Modelnya juga beda, basic keyakinannya juga beda. Nah sekarang dunia sedang didominasi oleh ilmu kedokteran Yunani. Yang berlambang ular itu. Ada 2 lambang ular, ini diambil dari tongkatnya Asklepios, dewa pengobatan Yunani, atau tongkatnya Cadesius. Kalau tidak salah kemarin di punggungnya dokter siapa itu? Dokter Tirta itu ada lambang ular, itu tongkatnya Cadesius, dewa pengobatan. Yang itu dari Sumeria. Iya. Kalau nggak salah kemarin viral itu di media. Tato itu yang 2 ular kanan kiri. Kalau yang di farmasi itu lambang tongkatnya dari dewa Asklepios. Ada mangkok kan? Ada mangkok terus ular gitu? Itu bukan mangkok sebenarnya, keaslinya. Apa itu? Itu altar. Tempat persembahan. Dulu di Yunani itu ada tempat meja altar untuk persembahan. Ini kita belum masuk dagingnya nih, belum masuk COVID. Belum. Ya nanti paling enggak kita punya gambaran dari sini. Artinya dari situ itulah model-model kedokteran. Model kedokteran. Nah, kenapa COVID menjadi begini? Ini warisan ilmu kedokteran. Warisan ilmu kedokteran. Jadi ini buah dari ilmu kedokteran. Di antaranya apa? Di antaranya dalam konsep kedokteran barat, kedokteran konvensional, itu mereka meyakini, mereka berteori bahwa sumber penyakit itu 2, yaitu virus atau bakteri. Itu sumber penyakit. Sumber penyakit. Ya, virus ini benda mati yang sangat kecil, ya,
yang masih lebih besar HP-nya Bang Hekal gitu Virus kan. benda mati, bukan benda mati, hidup. bukan. Benda hidupnya ini yang di bakteri. Bakteri. Ya. Bakteri itu bersel satu. Jadi yang ditakuti oleh dunia saat ini adalah benda mati yang sangat kecil. Ya, benda mati itu bisa berkembang biak. Kalau benda mati bisa berkembang biak apa enggak? Bermutasi. Sekarang meja ini bisa bermutasi enggak? Enggak bisa, benda mati. Kecuali ada perkara yang memutasikannya gitu kan ya. Ada yang jual, Pak. Iya. Kalau dijual bisa ini. Ini jadi 2 meja, 3 meja, ada kelar. Motornya bisa bermutasi karena motor itu dijual. Apakah teorinya benda mati bisa bermutasi? Batu, Pak, apakah bisa bermutasi? Bisa kalau dimutasikan. Kalau ada dimutasikan maksudnya dipindahkan kerja dari menteri ini jadi menteri ini ya. Ya, saya kira kamera ini nggak bisa dengan sendirinya jadi 2 kamera menjadi 1 kamera menjadi 2 kamera. Nggak bisa. Kursi ini tidak. Jadi namanya benda mati nggak mungkin bisa bermutasi. Ya, namanya virus itu kan setelah dia berinteraksi dengan sel kita gitu, sel-sel di dalam, dia menjadi parasit, menjadi itu pun kalau induknya mati ya sudah mati, orangnya mati udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, penyakit infeksi ini, Pak Hekal, itu penyebabnya adalah virus. Ya. Nah, sementara virus dalam dunia konvensional itu tidak bisa, mereka belum punya cara, belum ketemu cara menghadapi virus itu. Mereka belum mampu mengatasi namanya virus. Semua jenis penyakit infeksi sampai hari ini tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan. Kecuali imunitasnya yang melawan. Di antaranya apa? Influenza. Iya, influenza. Nah, jadi ini mata rantainya dari sisi keilmuan. Bahwa kenapa kita sampai gegap gempita seperti ini? Karena memang ada ketidakberdayaan menghadapi yang namanya virus. Oke. Lalu pesannya apa untuk para dai ini sebelum saya pindah ke Bang Wahyu untuk menanggapi? Sebaiknya kita coba pelajari perbandingan. Kalau dulu di masalah agama ada ilmu perbandingan agama. Nah, kita boleh pelajari kiblat-kiblat kedokteran ini. Satu message yang penting aja Pak Ustadz, Pak Lukman. Dai itu seperti rencana semula. Dai itu harus tahu ini 3 poin misalnya untuk disampaikan kepada masyarakat, gitu misalnya Pak. Iya, pertama tanda-tanda pengobatan yang baik dan benar itu ada 3. Memberikan harapan kesembuhan, memberikan ketenangan, dan meningkatkan iman. Nah, hari ini terlalu banyak orang yang sudah ketakutan, bahkan sampai matinya sebenarnya mati ketakutan, bukan mati karena penyakit. Iya, mati ketakutan, betul. Teman-teman, kenapa kopi Babe Haikal ini alhamdulillah banyak banget diminati sampai mau nembus 10.000 flash. Saya tambahin lagi formulanya dan ini betul-betul untuk membuat imun makin kuat. Dan imun yang kuat itu bikin COVID-19 kagak nyampe ke badan kita. Apa rahasianya? Ini dia. Di dalam kopi Babe Haikal ini akan saya masukin tambahannya ini cengkeh, bunga lawang, temulawak, jahe, kapulaga, kayu manis, semuanya digerus, dihancurin, dihalusin. Nah, setelah itu dicampur sama gilingan kopi. Jadilah kopi Babe Haikal yang insya Allah nambah imun. Ada badan pomnya, ada semuanya nih. Ya, ini kita persembahkan khusus buat Jakarta yang dekat-dekat, kita anterin langsung. Yang jauh-jauh bisa kita kirim. Jangan lupa ini buat imun. Dengan minum pagi sore teratur, insya Allah imun bakal kuat. Ini kan sudah terbukti nih, ramuan leluhur. Dan kita kemasnya dalam bentuk namanya kopi Maulid. Insya Allah buat imun kita makin bagus dan imun yang kuat awal mula kesehatan. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa
nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman sekalian, barusan kita lihat sebelum ada jeda tadi, contoh, ini hanya satu contoh, satu oknum. Jangan sampai tayangan ini berkata semua rumah sakit begitu, tidak boleh. Saya pesan sekali lagi, jangan sampai menyatakan demikian, karena ini akan menjadi berita yang tidak mencerahkan. Cyber TV adalah berita yang mencerahkan dan memberikan informasi apa adanya. Namun jangan sampai kita berkesimpulan hanya dengan informasi yang sesaat saja. Buruknya pelayanan rumah sakit itu adalah untuk jadi pelajaran. Jangan menjadi justifikasi semua pelayanan rumah sakit buruk. Jangan pernah. Dan Mas Wahyu juga punya pengalaman seperti itu. Mohon ceritakan Mas Wahyu, bagaimana pengalaman seperti itu terjadi pada keluarga Mas Wahyu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Haikal. Mungkin saya akan menanggapi dari sisi bidang saya selaku bisnis profesional ya. Profesional ya. Jadi mungkin COVID ini hampir 1,5 tahun ya, Be ya. Kurang ya. lebih ya, udah hampir 1,5 tahun. Februari, Maret tahun lalu, April, Mei, Juni, 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Jadi ini cukup panjang ya waktunya ya. Jadi bagi sebagian para pelaku usaha ataupun para pelaku bisnis mungkin merasakan betul kondisi-kondisi yang memang luar biasa sulit di saat pandemi seperti ini. Artinya kita banyak menyaksikan para pemilik-pemilik bisnis menutup bisnisnya karena memang secara tidak langsung terdampak dengan pandemi COVID-19 yang memang terjadi di awal tahun 2020. Sehingga pengurangan karyawan terjadi di mana-mana, PHK di mana-mana, yang akhirnya itu akan memberikan dampak baik dari sisi makroekonomi maupun mikroekonomi. Jadi mungkin kalau untuk sebagian masyarakat Indonesia hari ini, tentunya dengan banyaknya PHK yang terjadi, gitu ya, ini kita semua mungkin merasakan akhirnya laju ekonomi di negeri kita memang mulai perlahan-lahan terjadi perlambatan ya, karena memang dipengaruhi sektor bisnis, mungkin 90% bisnis yang terkena dampak COVID itu memang terasa betul ya, meskipun ada industri-industri bisnis dengan kondisi hari ini mereka terjadi pertumbuhan. Oh ya, farmasi, betul, apotek, toko obat dan sejenisnya, kesehatan lah pada umumnya. Betul, tapi itu persentasenya nggak besar ya. Artinya dibandingkan, yang paling besar apa tuh? Ya, yang justru yang paling terbesar itu adalah yang terkena dampak, Be. Nggak, yang paling terbesar dalam mendapatkan keuntungan dari COVID ini selain farmasi. Selain farmasi mungkin yang pasti telekomunikasi ya. Lebih gede mana telekomunikasi informasi? Nah, untuk lebih besar mana memang harus dilihat data ya. Tapi kita kalau tidak salah tuh memang industri telekomunikasi kemudian farmasi mereka mengalami peningkatan yang signifikan karena dipengaruhi perilaku masyarakat yang mulai berubah. Hari jualan ini, peti mati juga naik, jualan peti mati. Oh, baru tahu tuh, Be, kalau peti mati naik ya hari ini. Naik, yo teman saya pengusaha peti mati langsung kaya raya itu. Masya Allah, luar biasa ya. Dan untuk perusahaan-perusahaan farmasi di akhir tahun kemarin bagi-bagi dividen tuh, bagi-bagi saham tuh. Luar biasa. Dividennya berarti luar biasa ya? Luar biasa. Dia mendapatkan keuntungan yang gila-gilaan. Memang harga Sinovac berapa yang di luar sama yang di dalam? Berapa yang dulu? Harga vaksin dulu sebelum pandemi seperti ini berapa duit? Ya. Ada penawaran harganya loh di rumah sakit. Belum keluar aja, belum bocor aja. Berapa duit? Dan sekarang menjadi berapa? Ntar belum bocor aja. Kalau bocor ntar jadi heboh, jadi ribut, jadi pecah. Ya, tentang apa? Tentang betapa jahatnya kenaikan itu gitu loh. Artinya apa? Masyarakat masyarakat nggak keluar duit, tapi itu kan beli pakai duit negara kan. Nah itu dia. Itu farmasi yang mendapatkan keuntungan, telekomunikasi ya karena perilaku masyarakat, dan banyak lagi yang mendapatkan keuntungan, yaitu orang-orang yang meningkatkan harga ya di tengah penderitaan seperti ini. Dan yang lebih hebat lagi juga ada yang mendapatkan keuntungan dari sini, yaitu para maling-maling bansos.
Itu mendapatkan keuntungan berlimpah juga itu. Gimana ngelihat dari si ekonomi itu? Ya jadi memang bagi para pelaku usaha dalam situasi seperti ini memang yang kita butuhkan adalah dukungan dari pemerintah, terutama melalui kebijakan-kebijakan ya. Kebijakan-kebijakan karena memang kita hari ini pengusaha dihadapkan pada situasi yang serba salah ya. Kenapa serba salah? Artinya ketika misalkan hari ini dengan adanya PPKM, ketika kita tetap buka ya kan, nah tentunya dengan PPKM itu bisa menjadi sebuah hal yang berbuntut pelanggaran. Kita serba salahnya begitu, Be. Tapi kalau kita tutup semua ya kan, mau tidak mau operasional setiap bisnis itu kan harus dianggarkan agar bagaimana bisnis itu tetap existing gitu. Jadi ya mudah-mudahan pemerintah kita dukung, mudah-mudahan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul memperhatikan kondisi warga negara yang memang saat ini dalam keadaan yang cukup sulit gitu ya. Dan tadi disampaikan juga oleh Ustadz Lukman, jadi hari ini ketidaktenangan itu banyak faktornya, Be. Selain faktor yang tadi kita mungkin masih berpikir ini pandemi sampai kapan, kemudian kondisi ekonomi kita yang udah murat-marit, dan insya Allah itu semua jadi paket lengkap deh. Gitu. Tadi saya lewat Cililitan di sepanjang PGC, Pusat Grosir Cililitan, itu orang sudah masang tolong servis handphone, kami lapar. Di pinggir jalan dia begitu, tolong servis handphone, kami lapar. Keluarga, pandangan Anda sebagai seorang profesional bisnis bagaimana itu? Ya mudah-mudahan hari ini yang bisa kita lakukan adalah bersabar dengan kondisi yang memang ya kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Tapi tentunya bagi para pelaku bisnis dalam situasi seperti ini kita dituntut untuk harus mampu dan bisa keluar dari situasi yang sulit ini. Bisnis apa sebenarnya? Tadi belum ceritakan kepada pemirsa, Pak Mas Wahyu. Jadi bisnis saya memang berhubungan dengan di industri kemasan plastik. Industri kemasan plastik. Dengan kejadiannya seperti ini, siasat apa yang Mas Lukman, Mas Wahyu ciptakan? Jadi memang karena market kita adalah para pelaku usaha UMKM, yang mungkin hari ini sebagian para pelaku usaha UMKM memang mereka merasakan betul dampak dengan pandemi ini ya, Be ya. Usaha apa? Perbaikan apa untuk supaya tetap eksis? Untuk tetap eksis memang kita mau tidak mau, karena bisnis itu tidak bisa kita berdiri sendiri, artinya ini adalah sebuah rangkaian. Jadi kita tetap juga harus mampu melihat di mana peluang-peluang industri yang saat ini sedang bertumbuh gitu. Oke. Karena kalau kita tidak melihat industri yang sedang bertumbuh, ya kemungkinan kecil kita bisa untuk bisa survive itu kecil. Ketinggalan lah, kita ketinggalan kereta lah gitu ya. Nah, di industri plastik apa dong? Di industri plastik hari ini yang tidak dipungkiri adalah bagaimana pertumbuhan khususnya terkait dengan suplemen ya, kesehatan ya. Jadi tadi Babe menyampaikan bagaimana industri farmasi hari ini bertumbuh pesat, betul. Dan itu pun mungkin dirasakan sebagian para pengusaha-pengusaha herbal. Saya baru sedikit nih, saya kan kopi, baru bikin iklan kemarin. Gitu. Bahwa kopi dengan jahe, kapulaga, cengkeh, kayu manis. Kita pindah ke beliau sebentar lagi, beliau ahlinya itu. Juga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau saya sih merasa seger aja setelah ngopi begitu. Apalagi selain itu yang mau disampaikan soal bertahan dari sisi bisnis? Iya, jadi selain bertahan dari sisi bisnis, memang tantangan terbesar para pengusaha ini adalah keluar dari kondisi seperti ini dan justru bagaimana kita bisa bertumbuh dalam keadaan yang sulit. Ini memang challenging yang luar biasa, Be. Jadi apakah mungkin ketika bagi sebagian para pelaku usaha ataupun pelaku bisnis hari ini saat yang tepat untuk mengembangkan sayap? Mungkin untuk sebagian bisnis iya, tapi untuk sebagian bisnis yang lain, jangankan untuk mengembangkan sayap ya, untuk bisa bertahan hidup aja itu udah luar biasa banget gitu,
Jadi ya memang dibutuhkan imunitas juga untuk para pelaku bisnis agar bisa bertahan dalam situasi sulit ini. Nah, saya setuju. Jadi mudah-mudahan dengan banyak minum kopi ini dapat banyak inspirasi, insya Allah. Ya. Tapi betul nggak, Ustaz Lukman? Kopi kafein itu bisa meningkatkan daya tahan kafeinnya. Kalau dicampur dengan jahe merah, kapulaga, cengkeh, kayu manis, adas, bunga lawang, temulawak, kurkuma. Ini kopi apa jamu sebenarnya gitu? Iya, betul. Jadi kalau di minuman maupun makanan itu ada yang sifatnya energi. Nah, kalau sifatnya energi berarti dia kecenderungannya energi itu adalah manis. Dengan kita makan itu menjadi energi, itu kecenderungannya manis. Nah, makanya kalau dalam dunia pengobatan ada cara pandang dan basic ilmu yang berbeda. Ya, ada basic ilmu yang berbeda dari dunia kedokteran Islam dan lain sebagainya. Maka kita tidak perlu membentur-benturkan karena memang pergerakan sesuatu dipengaruhi oleh keilmuannya. Jadi ilmu yang berkembang saat ini dalam pandemik ya ilmu kedokteran konvensional. Iya. Maka sebenarnya kalau orang Islam coba melihat ilmu kedokteran Islam, mempelajari para dai-dai, coba mempelajari dunia kedokteran Islam, ini bukan satu yang terlalu menarik. Ya, bukan satu yang terlalu menarik karena positioning virus itu bagi orang-orang di kedokteran Yunani karena mereka memang kesulitan untuk menghadapi, maka di atas kepala mereka. Bagi orang Islam penyakit itu di tangan mereka. Mereka mudah mengatasi penyakit itu. Iya, soalnya sandaran orang-orang kedokteran Yunani itu berbeda dengan sandaran keilmuan ini. Seperti riba dengan syariah itu berbeda, gitu, berbeda. Maka tidak selayaknya kaum muslimin itu khawatir, takut, karena memang yang diambil dalam konsep pandemik ini bukan konsep dari Islam. Dan makanya jangan terlalu mudah mengambil fatwa-fatwa untuk melegitimasi situasi ini dengan fatwa-fatwa Islam. Karena sangat berbeda cara pandangnya. Sebagai contoh begini. Ada hadis Nabi yang menyatakan, larilah kalian dari wabah sebagaimana kalian lari dari singa. Oh, maksudnya penyakit kusta. Larilah kalian dari penderita kusta sebagaimana konteks hadis itu khusus kusta. Kusta. Berkenaan dengan kusta. Pada waktu itu barangkali. Iya. Memang kenapa ini yang perlu dijelaskan. Kenapa Rasulullah melarang kita itu lari dari penderita kusta karena orang-orang yang penderita kusta ini adalah orang yang sedang dihukum. Penderita kusta ini adalah orang yang melakukan dosa besar. Maka ketika jatuh hukuman Allah kepada seseorang atau satu kaum, kita disuruh menghindar seperti taun. Kita menghindar. Apa kesalahan dosa besar orang yang kusta? Orang kusta ini punya kebiasaan, menyetubuhi istrinya di kala haid. Itu penyebab kusta. Itu penyebab kusta. Nauzubillah. Maka ini tolong dibaca tuntas. Jangan diambil sepotong-sepotong kaidah ini, dalil ini terus dibuat untuk sesuatu. Maaf, saya tegaskan. Jadi itu penyebabnya. Iya. Secara medis bisa dibuktikan. Iya, kusta. Seperti Syekh Zindani itu menyatakan bahwa anak yang lahir dempet, misalnya gitu kan, termasuk anak yang lahir gila itu kenapa? Jadi Islam betapa sangat komplit dalam tuntunan ilmu kedokterannya itu sampai pada urusan tempat tidur. Subhanallah. Iya. Yang kita tahu kesalahan saja, tidak baca doa dan lain sebagainya. Hal sangat teknis itu diatur. Karena itu pasti ada impact-nya, ada dampaknya. Yang kita tahu selama ini haram doang hukumnya. Iya, betul. Tanpa kita tahu dampaknya. Betul. Tapi dampaknya seperti itu ya. Iya, dampaknya seperti itu. Itu enggak boleh. Termasuk menyetubuhi istri misalnya dari dubur, maaf ini. Ini bisa menyebabkan anak dempet. Jadi semua ada dampaknya, Walaupun tidak akan berkembang ya kalau dari dubur ya. Iya.
Iya. Artinya dia berganti-ganti baru mungkin. Artinya gitu itu ya. ada pelanggaran di situ, ada pelanggaran yang dilarang oleh syariah. Jadi Baik. sangat detail sekali. Maka mungkin menurut hemat kami bahwa ada baiknya coba kaum muslimin melihat bagaimana petunjuk Islam. Jadi kalau orang Islam itu menempatkan virus sama orang-orang di luar Islam tuntunan beda cara menempatkan virus itu. Iya, bibit penyakit. Karena ada dua prinsip pendapat yang berbeda. Kalau di kedokteran konvensional penyakit itu sumbernya virus, bakteri. Kalau dalam Islam enggak. Sumber penyakit itu dari Allah SWT. Sumber penyakit? Iya. Dan bukan sumber kesembuhan. Obatnya dari Allah. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan penawarnya. Jadi kenapa kita bingung? Setiap penyakit pasti ada penawarnya. Nah, sementara kecuali penyakit tua. Iya, tua dan mati. Tua dan mati. Maka di dunia kedokteran di luar Islam itu memang mengalami missing link, kebuntuan. Menghadapi virus saja mereka nggak sanggup. Jadi sebenarnya kalau Allah menurunkan penyakit, tidaklah kami menurunkan penyakit kecuali dengan obatnya. Ada, cuma belum ketemu doang begitu ya. Loh enggak, kalau Allah sudah menjanjikan itu berarti ada obatnya. Iya ada, cuman orang-orang belum nggak belajarin ke sana barangkali. Lah iya, seperti madu itu antibakteri, antivirus, dan sistem imun kita ini sudah antibakteri dan antivirus. Dan madu nggak ada kadaluarsanya nggak? Madu nggak ada. Ada kadaluarsanya. Nggak ada kadaluarsa. Luar biasa. Kadaluarsanya mungkin ada yang dari POM aja itu, expirednya ya. Tapi kalau madu selama dia tidak bercampur, selama dia tidak dicampur, insya Allah nggak ada kadaluarsanya. Karena Fir'aun itu termasuk di mumi dengan madu. Sebagian Fir'aun. Jadi ada basic pengetahuan yang mungkin coba kita lihat dari petunjuk-petunjuk Islam. Bagaimana dengan Al-Quran? Bukankah kalau dikatakan Quran itu ada doanya, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa shifai wa dawai. Nah itu bagaimana? Betul. Oh, Quran dahsyat. Jadikanlah Quran rabi'a qalbi, pelipur lara. Betul. Maka dalam situasi penyembuh, obat. Dalam situasi ini coba kita bandingkan, kita kurangi megang HP dan kita perbanyak baca Quran. Efeknya gimana nanti? Walaupun di HP ini banyak Quran. Oke lah ya, melalui HP walau lebih baik mungkin pakai mushaf. Anak-anak begitu ya, coba kita baca saja Quran, efeknya besar nggak? Pasti besar. Pasti besar. Karena per huruf itu berpahala. Iya betul. Per huruf itu berpahala. Jadi pasti sesuatu yang baik akan berimpact kebaikan. Gitu. Berimpact berdampak kebaikan. Maka mungkin tadi harapan kita Bang Hekal, para dai coba mengunjungilah ilmu-ilmu kedokteran Islam. Di samping selama ini kita sudah tersugesti dengan ilmu kedokteran konvensional yang memang melahirkan keresahan seperti ini. Karena Islam itu basyiro wa nadhiro. Jadi kita pasti tenang. Nggak mungkin. Jadi pesannya Pak Ustadz Lukman, pesan yang harus dilakukan oleh dai? Iya, oleh dai coba. Karena keresahan ini bukan pada masyarakat biasa, keresahan ini juga pada dai-dai. Dai juga banyak yang resah gitu loh, dan banyak silang pendapat di sini. Ada baiknya supaya kita tidak berdebat dan lain sebagainya. Ayo kita coba bareng-bareng mempelajari substansi tuntunan Islam dalam masalah-masalah kedokteran. Apa sih penyakit? Kita menunggu tulisan-tulisan dari Pak Lukman untuk dimasukkan ke dalam Cyber TV News agar ini juga menjadi rujukan, begitu ya. Dan kemudian ini mudah-mudahan bisa dibaca oleh sebagian besar kalangan dan teman-teman penikmat Cyber TV maupun Cyber TV News. Kita nggak bisa lama-lama karena waktu yang terbatas. Terima kasih sekali kepada Ustadz Lukman yang mencerahkan, dan terima kasih sekali sharing bisnisnya dari Mas Wahyu. Mudah-mudahan ke depan Indonesia lebih baik. COVID-19 itu sampai dengan sekarang nggak kelihatan tapi dirasa. PPKM itu adalah salah satu upaya daripada pemerintah yang mesti kita ikuti dan mesti kita hargai, dan kita kritisi apabila penerapannya itu ada kesalahan untuk perbaikan, sekaligus kita sajikan solusinya. Mudah-mudahan Cyber TV tetap mencerahkan teman-teman sekalian. Saya Haikal Hasan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.